Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas bagaimana publikasi API dengan menggunakan Postgres. Jadi gambarannya API itu kan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita misalnya punya resource di belakang, ada database atau ada resource apapun, kemudian user nanti dipersilahkan untuk akses resource tersebut melalui apa yang dinamakan API. Atau Application Programming Interface. Nah, si API Manager ini biasanya sih dibuat dengan menggunakan code ya dalam berbagai bahasa pemrograman. Misalnya kalau dari JavaScript itu ada Express.js, ada Nest.js. Kalau yang menggunakan PHP itu ada Dream Factory, ada Fusio. Kemudian di Python ada Fast API misalnya. Nah, kali ini yang mau kita bahas adalah API yang boleh dibilang sama sekali tidak menggunakan coding menggunakan bahasa pemrograman seperti tadi, tetapi benar-benar hanya disiapkan menggunakan SQL di dalam database PostgreSQL. Jadi sesuai dengan namanya, API Manager yang akan kita bahas kali ini, Postgres, itu hanya bisa digunakan kalau database kita itu adalah PostgreSQL. Nah, kita bisa publikasikan API dengan cepat karena kita sama sekali tidak perlu coding ya, jadi semuanya sudah dihandle oleh Postgres. Postgres ini hanya satu file binary aja teman-teman, jadi nanti kita tinggal download Postgres, kemudian kita set berbagai parameter koneksi ke PostgreSQL. Kemudian di PostgreSQL-nya disiapin beberapa prosedur atau function yang kita gunakan untuk keperluan login misalnya. Nah, tentang autentikasi yang akan kita gunakan dalam contoh ini adalah autentikasi menggunakan JWT token. Jadi nanti ada login, parameternya adalah user email dan passwordnya. Kemudian kita akan mendapatkan token. Nah, dengan token itu kemudian kita bisa mengambil resource yang lain. Nah, tentang Postgres, teman-teman bisa lihat di postgres.org. Saat ini, pada saat video ini dibuat, versi 10, versi paling baru. Dan dia, mulai versi 10 ini dia udah mulai support GeoJSON. Jadi kita bisa mengelola API yang berbasis spasial juga, seperti itu teman-teman. Nanti akan kita coba fitur itu ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat tutorial ya, ada part 1, ada part 2 seperti itu. Ini lumayan banyak menyita waktu kalau kita ikutin. Nah, tapi dalam video kali ini saya sudah membuatkan shell script ini ya di github.com/simplygeo/postgres-tools. Nah, dengan script ini kita bisa memasang Postgres dengan cepat ya teman-teman. Ini bisa dijalankan pada distro Ubuntu atau Debian ya. Saya sendiri sudah nyoba di kombinasi antara Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 dengan Debian 10 dan Debian 11 dengan Postgres versi 12, 13 dan 14. Kombinasinya nggak full ya teman-teman. Jadi misalnya saya nyoba di 18.04 menggunakan Postgres 13, di Debian Buster menggunakan Postgres 14 seperti itu. Nah, harapannya dengan dibuatnya script ini teman-teman bisa memulai menggunakan Postgres dengan cepat. Karena tinggal download beberapa file, kemudian jalanin install script seperti itu. Cara penggunaan script ini, yang pertama kita download scriptnya ini ya. Ini kita copy aja. Nah, kemudian nanti teman-teman modifikasi beberapa parameter di dalam file postgres-install.sh ini. Yang harus diubah adalah pertama autentikator password. Nanti teman-teman isi ya. Kemudian JWT key ini harus diisi juga. Kemudian PG version, mau install Postgres berapa, 12, 13, atau 14. Kemudian sampel user, nih sampel user juga perlu dibuat ya, supaya nanti bisa kita langsung pakai.
Kemudian DB name ini database name yang pengen dibuat. Seperti itu. Kalau PostgreSBin ini nggak perlu diubah kayaknya, kecuali nanti udah ada versi yang lain selain versi 10. Nah ini boleh juga diganti. Kemudian dibuat executable, kemudian dijalankan. Nanti teman-teman tinggal nunggu proses installnya. Di akhir proses instalasi, harusnya sih sudah jalan di service di port 3000. Seperti itu ya. Nanti kita ikuti aja ini step ini ya. Kita copy ini. Kita sekarang ke shell-nya Debian. Yang saya pakai di sini itu Debian 10.13 ya teman-teman. Nah kemudian kita akan cek apakah dia udah punya wget atau belum. Kalau belum ada, kita pasang dulu. Kita akan kopas ini ya ke terminal. Kemudian kita edit beberapa parameter di sini. Nah, ini bagian-bagian ini yang harus diubah teman-teman ya. Defaultnya misalnya autentikator password itu di sini Nobita Nobi, dan teman-teman ubah aja. Kemudian JWTK-nya ini teman-teman harus mengubah beneran ya. JWTK, kemudian sampel usernya Suneo, PG versionnya 14, DB name-nya GeoDB. Kemudian Postgres bin-nya biarin aja seperti ini. Nah, tentang JWTK, kalau teman-teman menggunakan pwgen bisa juga nih. pwgen 64 misalnya. Pwgen-nya nggak ada. Sudo apt install pwgen. Pwgen misalnya lebarnya mau berapa? 32. Nah, ini teman-teman bisa ambil salah satu aja nih. Nah, kayak gitu misalnya. Ini yang lain-lainnya saya biarin aja dulu ya. Kemudian, setelah itu, diubah menjadi executable. Ini kalau teman-teman lihat, ini sekarang ada flag X-nya ya. Berarti kita bisa execute ini. Kemudian setelah itu, kita jalankan. Postgres-install.sh. Ini kita tunggu aja, mungkin agak lama nih. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Sampai tahap ini kita mestinya udah bisa dapat Postgres running di port 3000. Kita cek ya. Nah, ini teman-teman. Jadi udah aktif di port 3000. Kemudian dari proses instalasi tadi kita punya sampel user suneo@gmail.com, passwordnya Suneo juga. Nanti kita bisa lihat bagaimana proses melakukan autentikasi dan melakukan query data. Nah, teman-teman, prosedur seperti tadi sudah saya lakukan di server yang di VPS. Ingat nggak dulu teman-teman di video 25 itu waktu saya demokan tentang VPS murah. Nah, ini ada mesin yang saya order kemudian di IP 2394372247. Nah, ini sekarang kita bisa jalankan API di sini. Jadi setelah proses tadi, setelah Postgres di install, kita bisa lihat ini ada listen di port 3000 ya. Kemudian ada listen di port 5432, ini Postgre, ini SSH ya teman-teman.
Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa di server kita itu sudah ada Postgres jalan, sudah ada Postgres jalan juga sebagai API Manager. Sekarang kita cek apa yang ada di dalam database Postgres ya. Yang pertama itu ada scheme API, kemudian ada scheme basic auth, dan ada public. Nah, tabel-tabel yang diekspos keluar melalui API itu adalah tabel yang ada di scheme API ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel to-dos ya. Kemudian ada tabel GPS track. Ini sengaja saya letakkan ada dua tabel, yang satu tabel biasa, yang satu lagi tabel spasial yang GPS track ini. Nah, kemudian to-dos sama GPS track ini yang bisa akses siapa aja sih? Kalau kita pengen lihat siapa aja yang punya hak akses terhadap sebuah tabel, kita bisa menggunakan /z di PSQL. Contohnya kayak gini nih ya. PSQL-d, tadi database-nya GeoDB ya. Nah, kemudian /z API to-dos misalnya. Nah, API to-dos itu bisa diakses oleh web anon, tapi read doang ya. Kemudian bisa diakses oleh Suneo, ini all semua ya, nge-add juga bisa berarti Suneo. Postgres ya udah pasti dia, karena dia ownernya. Kemudian API GPS track. Nah, API GPS track itu nggak diberi hak lagi ke web anon. Jadi Anonymous nggak bisa ngakses tabel GPS track ini. Yang bisa ngakses adalah Suneo dan Postgres. Ya, itu teman-teman gambarannya ya. Jadi kita sudah punya dua tabel. Masing-masing tabel ini akan menjadi sebuah endpoint. Jadi kita bisa akses, misalnya contohnya kayak gini nih ya. Saya bisa request get ke http 239437247 port 3000/todos. Maka API ini akan menghasilkan isi dari tabel to-dos. Kita lihat lagi ke sini. Ya. Tabel to-dos itu ada dua isinya. Finish tutorial 0, pet cell phone back. Begitu juga yang dikeluarkan oleh API. Finish tutorial 0, pet cell phone back. Oke. Kemudian, apakah kita bisa akses GPS track tanpa login ya? GPS track. Mestinya nggak bisa. Nggak bisa karena permission denied. Karena tadi kita tidak nge-share GPS track ini ke web anon ya teman-teman. Web anon itu adalah role yang bisa digunakan untuk mengakses resource-resource yang tidak diprotek. Nah, karena tadi to-dos itu di-share ke web anon, maka kita bisa akses ini tanpa melakukan login atau tanpa menyertakan token. Tapi GPS track itu kita nggak boleh akses. Seperti itu ya teman-teman bedanya ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen mengakses data yang diprotek? Nah, kita harus login dulu. Di sini ada contoh login. Nah, kemudian untuk login, endpoint-nya adalah /rpc/login. Kemudian kita harus menyertakan JSON data, email suneo@gmail.com, pasnya Suneo. Auth-nya nggak ada ya, jadi kita hanya menyertakan ini aja kalau mau login. Kemudian request-nya harus post. Kita kirim. Nah, kita akan dapat token seperti ini teman-teman. Ini tokennya kita kopas ya. Copy. Kemudian kita baru bisa ambil GPS track dengan menggunakan token tadi. Ini GPS track,
parameternya tidak ada, tapi bearer tokennya harus diisi. Ini token yang tadi kita kopas. Kemudian send. Nah, kita dapat nih dengan menyertakan token. Jadi get yang GPS track, body-nya nggak perlu parameter apapun, tapi di bagian authorization kita harus menyertakan bearer token. Tokennya adalah ini yang kita peroleh dari tadi hasil login. Ya, itu teman-teman prosedurnya. Jadi, kalau kita mau mengakses resource yang diprotect, yang pertama harus kita lakukan adalah login. Kemudian kita ambil resource tadi dengan menggunakan token yang tadi sudah kita peroleh pada proses login. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, gimana kalau kita mau nambah data nih? Misalnya tadi yang Todoist ya. Todoist itu kita memang boleh akses tanpa menggunakan kredensial. Tapi kalau kita mau ngupdate dia, kita perlu kredensial, kita perlu token. Nah, ini contohnya ya. Jadi data Todoist itu kan tadi ada done, ada task, ada do ya. Nah, kemudian bearer tokennya kita sertakan. Ini kita kopas lagi yang barusan ya. Kemudian kita isikan ini data baru, misalnya test Postgres insert Todoist. Kemudian send. Ini belum di enable ya teman-teman. Kita punya data ini, kemudian kita sertakan token, kemudian kita request post. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita request lagi Todoist, mestinya kita sudah dapat data tambahan yang barusan kita isikan. Nah, ini ya teman-teman ya. Demikian juga dengan GPS track. Nah, GPS track juga sama, jadi kita harus menyertakan token, kemudian ini datanya. Nah, datanya yang menarik di geometri ya, kita bisa isikan data menggunakan format WKT seperti ini. Ini tentang format WKT ini teman-teman bisa lihat lagi kembali video nomor 7 misalnya ketika ngebahas itu. Kita paste lagi token tadi. Ini data yang mau kita masukkan ya. Kemudian kita kirim. Nah, ini post request-nya berhasil ya. Kemudian coba kita ambil lagi sekarang si GPS track-nya. Get harus dengan token. Tokennya kita kupas lagi, kemudian send. Nah, sekarang sudah ada data baru tambahan nih. Yang tadi kita buat terakhir nih, 106.22.2323 min 6 78 324. Nah, begitu teman-teman. Sekarang perhatikan si endpoint untuk login tadi ya, /rpc/login. Itu sebenarnya dia ada di Postgre function. Coba kita lihat ya. Jadi di API itu ada function namanya login. Inilah yang dipanggil oleh /rpc/login tadi ya. Sebenarnya kita execute di sini pun bisa ini. Misalnya select login, parameter pertamanya email, suneo@gmail.com, parameter keduanya password. Nah, kita sebenarnya akan dapat token juga nih. Jadi apa yang Postgres lakukan adalah yang pertama dia menerima HTTPS request berupa get, berupa post. Kita kalau mau ngedelete bisa juga menggunakan delete ya. Nah, kemudian dia publish endpoint sesuai dengan nama tabel nih ya. Atau dia publish endpoint sesuai dengan function. Tadi contohnya login itu bukan nama tabel tetapi itu adalah nama function. Sekarang mungkin yang belum kita coba itu ngapus resource ya. Kita lihat misalnya yang GPS track.
Tadi ada ID 1, ada ID 4. Sekarang kita coba hapus yang ID 1 ya. Kita bisa gunakan request delete. Token ini tetap harus disertakan. Kemudian di sini dikasih tambahan ya, parameter nih teman-teman. ID sama dengan equal 1. Nah, perintah seperti ini itu akan menghapus data dari tabel GPS track dengan ID sama dengan 1. Jadi cara menuliskan parameternya itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau nulis ID sama dengan 1, kita menulisnya ID sama dengan EQ atau equal titik 1. Kayak gitu teman-teman. Nah ini di situsnya Postgres, di dokumentasinya Postgres itu ada beberapa operator yang digunakan. Jadi misalnya tadi kalau ID sama dengan 1, kita tulis ID sama dengan EQ titik 1. Ada juga GT, GTE, LT, LTE untuk lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, seperti itu. Kemudian ada juga like, kayak gitu ya teman-teman. Misalnya nih ya, kita mau ngapus dari to-dos. Kalau kita mau ngapus dari to-dos, yang tasknya itu ada testnya misalnya ya, kita bisa kirim request seperti ini. Delete to-dos, mesti pakai token ya. Ini contohnya kita mau delete dari to-dos yang tasknya itu mengandung kata Postgres. Kita kasih parameter seperti ini. Task sama dengan like titik persen Postgres persen. Kita cek lagi sekarang. Nah ini tadi sudah hilang ya teman-teman. Jadi satu data yang tadi mengandung kata Postgres sudah hilang karena tadi kita suruh supaya di delete data-data yang mengandung kata Postgres. Persen Postgres persen itu artinya dimanapun kata Postgres itu berada, mau di depan, mau di belakang, pokoknya hapus aja semua gitu. Nah oke, sampai sini mudah-mudahan cukup kebayang ya teman-teman. Sekarang ada satu hal yang kalau tadi kita perhatikan, pertama kita ngekspos port 3000 ke depan, itu nggak umum ya teman-teman. Kemudian yang kedua, setelah ini kan setiap nama tabel akan menjadi satu API endpoint. Nah ini juga, ini nggak umum juga. Jadi sekarang saya akan create reverse proxy supaya 239437.247 port 3000 itu menjadi /API aja. Jadi biar simpel nanti. Jadi nanti API endpoint ini akan menjadi API /todos, API /GPS track, API /rpc/login dan seterusnya. Nah, untuk membuat reverse proxy itu saya akan menggunakan Apache Web Server. Teman-teman bisa lihat kembali penjelasan mengenai reverse proxy pada video 14 dulu ya tentang GeoServer di belakang reverse proxy. Nah, sekarang saya install dulu Apache-nya. Kemudian enable modul proxy dan proxy HTTP. Pasang reverse proxy.
Kita akan tambahkan di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi localhost 3000 itu bisa diakses nanti melalui port 80 HTTP ya, /API. Seperti itu, ini kita save. Kemudian restart Apache. Kita kembali ke tes kita ya. Ini berarti bukan lagi melalui port 3000, tetapi melalui /API/todos. Ini get todos, nggak perlu apa-apaan. Nah, udah oke ya teman-teman. Kemudian login. Ini juga bisa kita akses melalui /API/rpc/login. Ini oke. Nah, ini oke juga ya. Saya kopas lagi nih tokennya. Kemudian misalnya saya ambil yang GPS track. Get ya. Ini nggak usah pakai apa-apa. Ini menjadi /API 247/API/GPS track. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, oke ya, sampai saat ini kita sudah bisa masang Rivus Proxy yang tadinya port 3000 itu menjadi /API. Nah, ini baru kelihatannya benar ya teman-teman. Jadi /API/GPS track, /API/todos, /API/rpc/login seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu ngeblok port 30-nya dari luar. Untuk keperluan blocking port itu kita pasang UFW aja ya teman-teman. UFW. Ini firewall buat Ubuntu atau Debian. Nah, di sini kita akan allow 22 TCP, ini untuk SSH ya. Kemudian saya allow juga 80 TCP. Nah, tapi yang 3000-nya enggak di allow, jadi enggak dibuka buat pihak luar. Kemudian sudo UFW enable. Ya. Sekarang kita cek. Nah, jadi port yang dibuka keluar itu hanya port 22 untuk SSH ya, sama port 80. Jadi kalau saya kembali ke sini ya. Jadi kalau kita kembali ke sini, meskipun port 3000 di sana masih jalan sebetulnya, tapi kita nggak bisa request menggunakan 3000/GPS track. Nah, ini nggak akan ngerespon karena port 3000-nya udah diblokir tadi ya oleh firewall. Nah, oke teman-teman, sampai di sini proses penyiapan API menggunakan Postgres tadi sudah selesai. Kita sudah expose beberapa table, kita expose juga endpoint login untuk mendapatkan JWT token. Kemudian kita sudah pasang Rivus Proxy supaya port 3000-nya yang digunakan oleh Postgres itu tidak terekspos keluar. Jadi semua hal yang kita harapkan dari video ini udah selesai. Demikian teman-teman untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.